Ini udah siaran B-nya. Sampun ini live Facebooknya sampun. Terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin, amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJID TV Rofi Mahmud, senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu kembali meski melalui udara. Mudah-mudahan pendengar pemirsa dalam keadaan sehat dan kita syukuri semuanya itu sehingga Allah akan menambah kenikmatan yang lain. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang setia. Di edisi Senin 18 Mei 2020 ini kita akan melanjutkan bahasan kita di Tafsir Al-Qurtubi. Hari ini akan berbicara Ali Imran 106 yang pada intinya bahwa keadaan wajah orang beriman dengan orang kafir itu seperti apa nanti di kiamat akhir nanti. Nanti pendengar jangan lupa nanti sesi kedua bisa mulai di 6746352. Alhamdulillah sore ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar jantung pemirsa, yakni Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Baik. Alhamdulillah. Mengakhiri puasa kita, Ramadan kita, mudah-mudahan kita lebih fit dan sehat ya. Iya. Kita lanjutkan Ali Imran 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin muslimat pendengar setia Radio Dawai Selamat Agung Jawa Tengah serta pemirsa MAJID TV, kita kaji bersama Ali Imran 106. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Jadi pada intinya ini menceritakan keadaan yang sangat kontradiktif. Yang pertama, pada hari ini yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah-wajah berubah jadi putih dan wajah yang lain berubah jadi hitam. Kapan itu? Di antaranya Imam Al-Qurtubi menyatakan huwa yaumul qiyamah hina yub'atsuna min quburihim. Itu adalah hari kiamat besok. Ketika semua orang itu dibangkitkan dari kuburnya, maka takunu wujuhul mu'minina mubyadzatan, bagi orang mukmin wajahnya putih, wa wujuhul kafirina muswaddatan, bagi orang kafir wajahnya sudah hitam. Kemudian juga yang menyatakan innadzalika inda qiraatil kitab idza qara'al mu'minu kitabahu fara'a fi kitabi hasanatihi istabsara wa byadza wujuh. Jadi ini adalah saat menerima catatan amal. Orang di akhirat kan menerima catatan amal itu ya. Ketika orang mukmin menerima rapot catatan amalnya itu bagus, itu udah seneng, kayak anak sekolah itu loh, begitu buka rapot nilainya bagus, mesti seneng, karena seneng wajahnya ceria, mesti wajahnya jadi sumringah, seger. Sementara yang lainnya wa idza qara'al kafiru wal munafiqu kitabahu fara'a fihi sayyi'atihi iswadda wajhuhu. Tapi sebaliknya orang kafir, orang munafik begitu melihat catatan rapot amalnya
itu melihat catatannya buruk, catatannya jelek. Ibarat anak sekolah nilainya merah semua itu. Kalau bendera sih merah pemberani ya, tapi kalau nilai itu merah itu nekat itu. Nah, itu akhirnya apa? Dia takut dengan sendirinya. Orang punya nilai catatan buruk itu kan pasti hatinya akan bersedih, pikirannya galau. Dengan sendirinya wajah ini sulit untuk ceria, sulit untuk ceria. Nah, sehingga dinyatakan itu adalah saat penerimaan catatan amal. Sementara imam yang lain juga menceritakan innadzalika indal mizani idza rajahat hasanatuhu ibyadha wajhuhu wa idza rajahat sayyi'atuhu iswadda wajhuhu. Ada juga yang menafsiri bahwa yauma ini kapan tuh yauma gitu. Karena kan tidak ada penjelasan apa yaumul qiyamah, apa yaumul ba'thi, apa yaumul mizan kan enggak jelas. Sehingga dia menyatakan itu adalah yaumul mizan, ketika seluruh amal itu ditimbang. Yang bagian nimbang itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tidak seperti yang kita bayangkan, karena malaikat Jibril itu kan pemimpinnya para malaikat. Selama ini kadang otak kita ini ada kadung buntu ya, sudah terdoktrin dari kecil bahwa tugas malaikat Jibril itu menurunkan wahyu. Sampai waktu kecil saya juga pernah punya pikiran jelek akhirnya. Wah, berarti malaikat Jibril saya ini nganggur tengok-tengok. Lah wis ora ana nabi, ora ana rasul ya, berarti wis nganggur tengok-tengok, wong tugasnya cuma menurunkan wahyu. Enggak seperti itu. Ketika dinyatakan bahwa Pak Karno itu tugasnya adalah sebagai penyiar di RRI Semarang, bukan berarti nggak ada tugas lain selain itu lah gitu loh ya. Bukan berarti kalau misalnya sudah pensiun dari RRI terus nggak punya tugas. Ya enggak, tugasnya Pak Karno kan nggak hanya itu saja. Sama tugasnya malaikat Jibril ya nggak hanya menurunkan wahyu saja. Di antara sekian banyak tugasnya malaikat Jibril, karena beliau sebagai pemimpinnya para malaikat, adalah termasuk bagian menimbang amal. Besok di akhirat yang nimbang amal ini abot sing apik apa abot sing elek itu termasuk tugasnya malaikat Jibril. Nah, ketika orang-orang itu ditimbang amalnya, orang mukmin ditinggal amalnya ya akeh HPE lah. Akeh HPE ini wis sumringat. Sumringat suwenen. Tapi ketika orang-orang munafik, orang-orang kafir lihat timbangan amalnya, kok sing jeglek, kok sing abot, kok eleke. Nah, eleke sing jeglek. Wah, ya blahi ya aku cemplung ke neraka belum dimasukkan aja udah takut. Udah takut. Jadi ibarat orang di pengadilan, begitu dinyatakan bersalah itu alamat aku dunia mlebu penjara. Lain ketika dinyatakan bebas, dengan sendirinya dia akan gembira. Sehingga yauma tabyadu ini memang multi tafsir ya, ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa karena yaumul qiyamati yu'maru kullu fariqin bi ayyadami'a ila ma'budihi fa idzan tahu ilaihi hazinu waswaddat wujuhuhum. Jadi besok di akhirat, kalau ini berarti masanya belum saat penghitungan amal dan sebagainya, itu baru mungkin masih di mahsyar gitu ya. Masih masa tunggu, itu diminta untuk mencari pelindung masing-masing. Ayo silahkan, yang kamu sembah di dunia itu apa? Sesembahan kalian apa? Kalau kalian menyembah harta, kono paranano hartamu. Kalau kalian menyembah atasanmu, kon paranano atasanmu. Kalau kalian menyembah gunung, silakan cari gunung. Kamu menyembah laut, silakan cari laut. Kamu menyembah danyang priprayangan, yaitu dipanggil coba danyang yang kamu sembah selama ini. Dewa-dewa yang kamu sembah selama ini panggili semua. Nah itu. Sehingga apa? Digambarkan di sini fa idzan tahu ilahi hazinu waswaddat wujuhum. Setelah mereka ketemu dengan apa yang selama ini di dunia mereka sembah, kaget. Ternyata di sana nggak ada apa-apanya, nggak berfungsi apa-apa. Makanya mereka langsung takut, wajahnya langsung berubah jadi hitam. Seperti orang yang mau pergi ke laut, naik perahu kecil, sangune warna-warna. Iya, sangu tombak, sangu pistol. Wah, meneh sapa sangu celurit, sangu gubang, sangu duit, sangu ATM. Tapi ternyata setelah di tengah laut itu perahu kecilnya itu goncang, gelimpang, ternyata dia nggak butuh apa-apa. Uang nggak ada gunanya. Selama ini saya memuja uang, di tengah laut ini ternyata uang nggak ada gunanya. Ngeboti tombakku ya percuma, ngeboti bedilku ya percuma, tibake kabeh.
kuwi namung cukup dijuli nganggo ban siji wae. Ban sing regane murah, paling 10.000 itu yang lebih menyelamatkan. Nah, bisa jadi apa yang selama ini di dunia ini kita agung-agungkan, kita pertuhankan. Saya nggak menyatakan itu Tuhan ya, dipertuhankan. Dipertuhankan itu berarti apa? Diperlakukan selayaknya Tuhan. Nah, itu dipertuhankan. Sehingga bisa jadi kita selama ini mempertuhankan jabatan kita, mempertuhankan harta kita, bahkan bisa jadi kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Dikategorikan manittakhadha ilahahu hawahu. Itu orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Bisa jadi kita juga gitu. Orang super egois itu sebenarnya dia sedang memuji dan menyembah nafsunya sendiri. Maka di akhirat besok akan ditantu. Tantu bahasa Indonesia nih. Tanting. Ditanting tunggal. Jadi diminta untuk ayo silahkan, dipersilahkan. Apa yang di dunia yang paling kamu agungkan, silahkan untuk kamu dekati. Tapi setelah sampai di tempat itu pasti ya hazinu, mereka bersedih, nggak ada gunanya. Sama itu saya gambarkan, sama seperti sedihnya orang yang menguja uang ketika dia ada di tengah lautan dalam keadaan berenang. Dia lebih membutuhkan ban daripada uang. Dia lebih membutuhkan ban daripada kartu ATM. Dia lebih membutuhkan ban daripada istri dan anaknya. Yaitu di akhirat besok gambaran kita seperti itu. Yang kita butuhkan adalah amal kita, amal baik kita. Karena itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Nah, itu. Sehingga yang kita sembah-sembah di dunia, yang kita perjuangkan di dunia ini akhirnya udahlah nggak bisa menolong apa-apa. Karena itu waswaddat wujuhum fayabqa al mu'minuna wa ahlul kitabi wal munafiqun fayaqulullahu lil mu'minin man rabbukum fayaquluna rabbunallah. Sementara orang-orang mukmin ditanya, man rabbukum, siapa pangeran kalian, siapa Tuhan kalian. Ini mirip seperti yang menjadi pertanyaan kubur itu ya, yang biasanya dibocorkan oleh para mudin serta para paya itu ya. Wong mati dikandani dikai bocoran. Iki kok tes ini mana ditakoni man rabbuka, jawab oh Allahu Rabbi. Nah itu boleh saja, karena Nabi menyatakan ketika orang sudah dikuburkan itu ruh dimasukkan kembali, itu bahkan suara serempet srek sandalnya orang yang di atasnya aja dengar, apalagi orang baca talqin. Nah, sehingga dari dikiaskan itu akhirnya disampaikan. Itu kaitannya dengan faswadat wujuhuhum. Nah, sehingga akhirnya bagi orang-orang mukmin ya seneng, karena itu tahu bahwa itu Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi orang-orang munafik, wa yaqul munafiquna wa ahlul kitabi layak diruna ala sujudi fa yahzanu waswaddat wujuhum. Orang-orang munafik dan orang-orang non muslim itu di akhirat, karena memang di dunianya nggak pernah sujud, di akhirat nggak bisa sujud. Nah, digambarkan seperti itu. Mereka nggak bisa sujud. Orang mukmin itu sujud itu adalah fadl, kesempatan takdir yang luar biasa. Jadi ketika kita ini masih bisa dikasih kesempatan untuk sujud, itu fadl luar biasa. Luar biasa. Karena orang untuk bisa sujud itu memang butuh penataan hati yang luar biasa. Selamanya kan kita sombong. Jangankan sujud, membungkuk pada orang lain pun kita rasanya berat. Tapi betapa beratnya orang Islam itu sampai diminta untuk mencium tanah, diminta untuk bersujud. Ini luar biasa. Nah, ketika besok di akhirat orang-orang mukmin itu bisa melihat wajahnya Allah, sehingga mereka sebagai wujud syukurnya mereka sujud syukur. Nah, sementara orang-orang munafik dan orang-orang muslim karena nggak pernah bisa sujud, maka mereka ya bisa melihat tapi nggak bisa, karena meskipun mereka munafik ya, tapi karena meskipun secara zahir pernah menyatakan iman, sehingga di akhirat termasuk ada kesempatan. Cuma nggak mampu untuk sujud. Dan setelah menyadari dirinya nggak bisa sujud, maka faswaddat wujuh, mereka pun jadi bersedih sehingga wajahnya berubah jadi hitam. Nah, karena itu pada orang-orang kafir ini, fa'amal ladzina naswaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya hitam-hitam itu ditanya, akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian harus jadi orang kafir setelah tadinya adalah mukmin? Ini maka memunculkan banyak pendapat. Di antaranya ada yang menyatakan, ini Imam At-Tabari ya, tafsirnya cukup besar sekali. Akafartum ba'da imanikum li iqrarikum hina ukhrijtum min
dhuhri Adama. Jadi kata akafartum ba'da imanikum maksudnya dulu waktu belum jadi manusia kan kita mukmin semua toh. Iya. Kita mukmin semua karena roh itu Sumpah. sebelum dimasukkan ke jasad kan sudah semua dapat sumpah kan. Alastu birobikum qalu bala. Mereka bilang bala semua. Nah, setelah dibuntel jasad kok berubah. Ya memang mata kita kan gitu loh, Pak. Roh itu ketika ada di dalam jasad yang lebih menang. Jasad yang lebih menang. Bungkus kita itu biasanya lebih menang. Iya gitu. Iya. Misalnya kita sebelum jadi pegawai negeri, ya tentu saja kita tidak sekaku ketika jadi pegawai negeri kan. Ketika kita sudah jadi pegawai negeri, kita pasti akan lebih terkungkung lagi karena ada aturan masuk harus jam sekian, ya jam sekian sama. Nanti ketika jadi pegawai negeri sudah masuk di wilayah tertentu, tugasnya di daerah sini, mesti aturannya lebih sempit lagi. Roh ya seperti itu. Roh ya gambarannya seperti itu. Kita nggak jadi pegawai negeri tapi kerja di pabrik ya sama. Jam sekian sama jam sekian harus mengerjakan ini. Kamu divisi bagian ini ya udah. Jadi ketika kita dimasukkan pada wilayah-wilayah itu semakin sempit gerak kita semakin sempit. Sama. Roh ini dulu aslinya ya bilang bala, tapi setelah terkungkung oleh jasad ini kemudian makin sempit, nggak bisa bergerak, sehingga yang tadinya bala kemudian kok tidak menjadi bala tapi menjadi aba, ngeyel, berengkeleng. Nah gitu, sudah nggak bala lagi, menjadi aba. Nah itu lami mencoret ngarep jadi ya orang bala tapi jadi aba itu yang ngeyel, berengkeleng, itu aba. Nah itu gambarannya seperti itu. Sehingga orang kafir sekarang ini dipertanyakan, aslinya itu kan dulu kalian mukmin semua, seluruh manusia itu mukmin semua, seluruh roh itu mukmin semua. Tapi setelah terbungkus oleh jasad ini ternyata berubah. Dan manusia memang seperti itu. Mungkin teman saya juga banyak yang bertanya-tanya loh, koncoku sekolah ulil ki ambiyen ngene dan dibujuk kok wis ya gitu kok wis ana bungkus bojo karo anak. Ya contohnya pasti berubah kan? Setiap ada perubahan bungkus pasti kita akan berubah lagi. Nah, ketika dulu saya masih punya istri belum punya anak, tentu akan beda. Ketika saya sudah tambah punya anak, punya anak 1, punya anak sampai 4, akan berubah lagi. Ketika dulu santrinya masih santri kalong, sekarang santrinya mungkin banyak, nah, itu pasti sikapnya ya berubah semua. Karena apa? Semakin geraknya semakin terbatasi. Geraknya semakin terbatasi. Ya roh seperti itu. Sehingga ditanyakan bagaimana kalian bisa berubah seperti ini padahal dulunya mukmin. Itu menurut Imam At-Tabari. Kemudian menurut Imam Qatadah, ya fil murtadina, itu pertanyaan akafartum ba'da imanikum itu maksudnya adalah pertanyaan untuk orang-orang murtad. Ini juga ada kecocokan mungkin, ada kecocokan dengan sejarah. Kan ini masih nyambung dengan ayat-ayat kemarin dengan kaitannya orang-orang Aus dan Khazraj itu yang sudah menjadi sahabat Ansor, bagaimana mungkin mereka bisa bertengkar bahkan mau mengangkat senjata untuk melanjutkan dendam perang Bu'ats lagi. Nah, itu bagian dari kufur. Nah, itu artinya jadi membunuh sesama muslim itu kan qatlul muslimi kan kufrun, membunuh sesama muslim itu kafir. Berarti dia otomatis murtad kan ketika membunuh sesama muslim. Sehingga Imam Qatadah itu mengatakan sebagai khusus yang dimaksud dengan khitabnya akafartum. Tumnya ini khitabnya kepada siapa? Kepada orang-orang murtad. Sementara orang mufasir yang lain, Ikrimah menyatakan hum kaumun min ahlil kitab kanu musaddiqi nabi anbiyaihim musaddiqi nabi Muhammadin qabla ayyub asa falamma bu'itsa alaihi kafaru bihi. Ini yang dimaksud dengan akafartum ba'da imanikum, ini adalah nyindir kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Member juga dalam sejarah. Kenapa Madinah itu dipenuhi oleh orang-orang Yahudi mayoritas pertama, yang kedua Nasrani mayoritas kedua. Mereka itu dulu setiap mengadakan kegiatan yang berbahaya wasilahnya ya kepada Muhammad. Tapi waktu itu belum disebut Muhammad. Orang-orang Nasrani menyebutnya sebagai Muhammad. Nah gitu. Sementara orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai Ahmad.
Jadi Muhammad Ahmad terus Muhammad ini kan mirip sekali kan, mirip sekali. Nah itu. Nah waktu itu mereka sudah mendapatkan berita dari nabi-nabi terdahulu maupun pendeta-pendeta terdahulu bahwa besok akan ada nabi akhir zaman. Cuma mereka pasti punya harapan dari kamilah calon nabi akhir zaman. Tapi ternyata yang muncul Muhammad itu bukan dari kalangan orang-orang Madinah, bukan dari kalangan orang-orang Bani Israel, tapi dari kalangan orang-orang Makkah, orang Quraisy Makkah, di luar dugaan mereka. Sehingga sulit untuk menira Muhammad. Oh ini duduk karena di tempat kami itu Muhammad, meskipun ciri-ciri fisik, ciri-ciri karakter, ciri-ciri irhasnya sudah jelas sama. Tapi mereka nggak mau bekeneng karena yaitu tadi kok orang sangka kelompokku lah itu. Sulit untuk menerima. Betapa sulitnya kita untuk menerima fadl kepada orang lain. Nah gitu. Orang Yahudi pun demikian, malah berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika mereka sudah mendapatkan kabar bahwa ada orang yang kelahirannya itu menimbulkan efek alam yang luar biasa, ada sinar terang benderang, mereka juga sudah curiga. Wah ini jangan-jangan apa yang Nabi terakhir sudah lahir. Nah gitu. Sehingga mereka pun mencari membayar banyak bidan hanya untuk memeriksa di punggung anak-anak yang lain. Setiap anak yang lain diperiksa punggungnya, ono tanda bulatnya apa tidak. Ya ora ketemu semuanya. Kenapa? Nabi Muhammad indelalah itu 3 hari sampai 7 hari itu ibunya Aminah, teteknya nggak keluar susunya. Sehingga akhirnya delalah itu Halimah Sa'diyah itu ya membutuhkan uang untuk biaya keluarga. Tapi rumahnya cukup jauh itu. Halimah Sa'diyah, kelompok Sa'di itu ada di Taif kalau sekarang itu di Taif. Nah, itu udah dibawa ke sana, dibawa ke Taif. Jadi Allah sudah mengatur sedemikian rupa kayak skenarionya itu seandainya tidak dibawa oleh Halimah Sa'diyah, pasti ya maaf ya bisa jadi sudah terbunuh oleh orang-orang Yahudi. Iya, mereka menyebar ratusan, nggak hanya puluhan, ratusan wanita hanya untuk pura-pura jadi bidan untuk meriksa. Tadi tukang pijat, tukang bidan hanya untuk buka di punggungnya itu, di tengkuknya ada tanda bulat kenabian apa tidak. Nah, akhirnya ya aman saja. Ini dimasuk kategorikan yaitu akafartum ba'da imanikum. Loh kalian kan beriman bahwa itu nabi terakhir, kok berubah menjadi kufur mau membunuhnya. Nah, atau dulu ketika Muhammad itu belum lahir sebagai nabi dan rasul, kalian berwasilah kepada Ahmad, kalian berwasilah kepada Muhammad. Kenapa sekarang setelah Muhammad Rasulullah SAW betul-betul terbukti, kan termasuk di nubuat, kan diprediksikan bahwa itu lahirnya nanti yatim, nanti ketika jalan diikuti oleh mendung dan sebagainya, termasuk diantaranya nanti pada umur sekian itu terusir dari kaumnya sendiri, sudah terbukti kan. Nah itu. Nah, yang langsung masuk Islam yaitu Abdullah bin Salam itu. Nah, kalau Abdullah bin Salam masuk, kenapa? Sudah, ini hanya tinggal menunggu saja. Kalau Muhammad kok jadi hijrah, berarti memang ini nabi terakhir. Tapi kalau bertahan di Makkah, itu berarti malah nabi palsu. Jadi kenapa? Karena di nubuatnya, diprediksi, di ramalannya itu adalah setelah sekian tahun berjuang di kaumnya, dia dimusuhi dan pergi dari daerahnya. Karena hampir semua nabi dan rasul itu tidak bertempat di tempat lahirnya sendiri. Dan sejarah selalu mencatat nabi dan rasul rata-rata itu dimusuhi oleh tetangganya sendiri. Makanya para ustadz kayaknya mbok menawa dimusuhi karo tanggane dhewe aja kaget wong nabi yo ngono kuwi. Wong jenenge ulama jadi warasatul anbiya. Itu kan warisannya para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, bukan warasatul Nabi Muhammad, tapi warasatul anbiya, dari ahli warisnya para nabi. Sehingga ketika mendapati keadaan kaumnya mirip seperti kaumnya para nabi, ya ojo kaget. Ya, ojo kaget. Nah, iya. Tadi Roy, yang pertama, besok menurut keadaan tadi Imam Qurtubi kan bilang bahwa besok dia maksudnya hari kiamat itu kebangkitan itu mesti. Itu adalah yang beriman itu putih, yang kafir adalah hitam.
itu berarti orang sudah tahu bahwa besok saya di neraka dan surga waktu kebangkitan di Ya. kubur itu. Itu justru karena takut kalau dimasukkan ke neraka. Jadi karena begitu bangun dari kubur itu Iya. wajah, ada yang menyatakan ketika bangun dari kubur wajahnya sudah otomatis berubah sendiri. Iya. Berubah sendiri. Jadi wajah saya kok hitam, berarti saya ini ahli nar. Wajah saya ini putih berseri, berarti saya ahli surga. Ada kalau tadi apa itu yang disampaikan oleh Qatadah, yang disampaikan oleh At-Tabari, berarti proses. Tadinya biasa semua. Jadi orang mukmin, orang kafir semua wajahnya sama. Biasa. Tapi orang mukmin melihat catatan amalnya bagus, terus wajahnya jadi ceria, putih. Yang orang kafir melihat amalan dan catatannya berubah jadi hitam. Ya mirip seperti anak sekolah, wajahnya tadi biasa-biasa semua, Pak. Podo-podo deg-degan nih. Begitu buka pengumuman, hore lulus, mesti orang mungkin hore lulus terus nangis terus mbek gembrojo ya ora, mesti sorak-sorak seneng ra ini ceria. Sementara yang nggak lulus orang mungkin bengok-bengok jerit-jerit seneng jinglak-jinglak, mesti langsung wajahnya terus lesu, wajahnya hitam ya gitu. Jadi proses kalau Imam Qatadah dan At-Tabari tadi. Tapi kalau Syekh Al-Qurtubi tadi kan otomatis, berarti keluar dari kebangkitan sudah hitam, sudah putih. Kenapa? Yaitu tadi melihat catatan amalnya. Ada lagi tadi ketika ditimbang. Ketika ditimbang itu kan berarti proses. Tadinya biasa. Nah, ketika ditimbang amalnya itu orang mukmin melihat amalnya yang bagus lebih banyak. Ya seneng. Seneng bisa. Sementara orang kafir melihat walae sing luwih akeh. Itu kan berarti proses. Berarti tadinya biasa, tapi kemudian berubah. Yang namanya iswadda itu artinya proses menghitam. Jadi berubah jadi hitam. Jadi bukan apa otomatis itu hitam, gitu. tapi berubah jadi hitam. Ya terus tadi masa proses itu, masa tunggu itu maksar. Itu berarti kan orang itu kan tadi ada yang hitam, ada yang putih. Apa juga sama perlakuan di sana? Artinya yang hitam juga maaf sudah mengalami kesiksaan, katanya matahari sampai dengan dan sebagainya. Kalau mukmin itu enggak, itu gimana? Itu jelas kita ketika Nabi menggambarkannya dalam peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi Nabi dalam Isra Mi'raj itu diajak masuk ke dimensi sekian juta tahun yang akan datang. Bahkan ketika sudah terjadi kiamat, bahkan sudah terjadi mahsyar. Yaitu Nabi menggambarkan di hadis-hadisnya kan gitu. Jadi sama-sama orang itu punya nasib sendiri-sendiri, menunggu untuk dihitung itu. Ya ada yang dia itu gembrobios keringatnya itu gambarannya kan ada yang hanya sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai harus berenang. Artinya kan nggak berhimpitan. Ini kono sudah berlaku Pak, distancing gitu. Punya wilayah sendiri. Berarti artinya masa tunggu itu sudah dipisah. Lama ratusan ya. Iya sudah dipisah-pisah. Karena sangat luasnya, Pak, sangat luasnya. Sehingga ada yang masa menunggu itu ya sampai berdiri itu sampai harus berenang di keringatnya. Nah, kalau kita kan menunggu untuk maju munakosa atau maju ujian kan ya wis kembrobyos kabeh dhisik to, Pak. Jase wis nganti komoh kok nah gitu. Nah, itu kalau di akhirat nggak hanya komoh, Pak. Bahkan sudah sampai bisa untuk berenang segala. Itu tentu saja bagi yang lama. Tapi bagi yang cepet-cepet ya biasa-biasa aja. Iya. Kayak kita kalau kita masuk mall itu, Pak. Kalau kita masuk mall karo bawa trolina besar isinya pirang-pirang ya ngitungi suwi, Pak. Tuwik. Lah nek sing enteng ora kakean nggawa werna-werna kira ya terima pisane tik wis lewat seluruh. Wis ora usah nggo troli, ora usah nggo apa. Bahkan ora dikai plastik ya enteng. Tapi coba yang bawa troli kuwi ngusung semono wae. Itu hisapnya lama, bawanya juga berat. Sama di akhirat besok juga gitu. Sama. Jadi ketika kita ini di dunia membebani diri kita sendiri dengan hal-hal duniawi, ya besok akan jadi beban juga kita di akhirat. Ya gambarannya persis, hisap kita itu lama apa sebentar, ya sesuai dengan apa yang kita ambil. Ketika kita di mall, kalau kita ngambilnya hanya satu keranjang kecil, kita ya tik-tik ping telu bar wis lunga enteng. Iya, tapi kalau
banyak. troli gede, walau yang junjungnya ya wabot, ya gambarannya seperti itu. Tapi kan masalahnya kan kalau maaf memiliki belanja banyak tapi disalurkan ke yang baik, apa tetap prosesnya lama? Ya tetap lama. Sehingga orang kaya bahkan nabi ya, tapi karena dia kaya raya, Nabi Sulaiman itu nanti orang digambarkan di hadis-hadis itu orang kaya yang mukmin, muslim, ahli ibadah, ahli sedekah, tapi karena dia kaya itu dengan orang miskin selisihnya kurang lebih itu 500 tahun ya. 500 tahun. Nah wong fakir hitungannya cepet apa? Iya, arep diitung apa mobil ora duwe. Duwene omah wae namung gubuk. Prabotan ya piring kuwi ya wis guwang ijek dienggo wae. Ya ngono, paling untuk tambahane meneh apa? Cuek karo muntu kuwi cuek karo muntu lemah. Masih arep diitung apa sih, Pak? Tapi artinya ya lebih cepat. Enggak artinya memiliki harta banyak dengan sedikit. Itu prosesnya saja yang beda. Iya, prosesnya kemungkinan kelulusan kan beda. Oh, kalau kelulusannya ya sesuai dengan amalnya masing-masing. Bisa jadi orang kaya, lu kan saya nggak bilang bahwa dia masuk neraka. Iya. Cuma proses penghitungannya lama. Akhirnya sampai selisihnya orang kaya dengan orang miskin itu rata-rata 500 tahun. Rata-rata 500 tahun. Luar biasa ya. Kita para pendengar dulu ya. Ya, pendengar pemirsa ini semakin seru, nanti pendengar kita bisa live di 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini. Artinya kalau apa nih? Proses itu nunggu dulu. Ya seperti orang antri gitu prosesnya. Iya. Jadi setiap orang itu ya sama. Caranya sing hitung ya ora satu malaikat. Namanya ya malaikat Jibril semua, tapi akeh. Tapi sama-sama maju dalam satu maju. Orang miskin dengan orang kaya tentu lebih lama orang kaya, Pak. Ya artinya gini. Maaf, kalau kita gambar di dunia, itu kan saya contoh antri BLT itu. Itu berarti kan antri gambar gini terus ini. Ya enggak. Kaya langsung. Itu hanya dia nunggu hitungannya itu aja yang lama. Jadi artinya majunya dikasih waktu kesempatan yang sama, selesainya yang beda. Selesai. Oh gitu. Saya pikir satu-satu gitu seperti antri BLT itu. Enggak. Jadi ibaratnya orang ujian bareng lah, Pak. Iya. Ono sing begitu maju 5 menit selesai. Ono sing awe berjam-jam ora barbar kan ya ada, Pak. Nah gitu loh maksudnya. Jadi sama-sama orang di rumah sakit itu ya ada yang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak keluar meskipun hari masuknya sama. Ya gambarannya seperti itu. Jadi besok di akhirat ya seperti itu. Semakin banyak urusan kita berarti semakin lama. Tapi ini artinya apa ya? Belum ada seksa di situ. Ya belum, Pak. Itu masih proses ya. Berarti maksar itu belum ada siksa. Hanya ya kayak nyicil loh, Pak. Sekarang wis apa kuwi amal elek ya kemungkinan wis mulai gurukan. Nah itu belum termasuk siksa gitu. Jadi eksekusinya ya kalau sudah melewati mizan ini. Jadi dihitung dulu, setelah dihitung ditimbang. Nah itu setelah dihitung dan ditimbang. Nah terus itu proses siksa kubur itu bisa mengurangi proses siksa akhirat ya? Kalau siksa kubur itu kan nggak seberapa, toh, Pak. Ya, tapi kan yang bisa malah yang di dunia. Yang di dunia. Jadi orang kalau di hadis itu orang ketika sudah melaksanakan apa itu siksa di dunianya itu justru di akhirat sudah selesai. Dikubur. Ya sudah selesai, Pak. Nah, kubur kan ke pintu akhirat. Artinya gini, misalnya ada orang zina, dia sudah dirajam. Itu di kubur sudah nggak ada siksa soal siksa zina. Iya, karena itu kan hadisnya kan jelas ketika ada seorang sahabatnya Nabi kemudian karena kesadarannya minta untuk dirajam. Itu Nabi ngimami sholat mayat, Pak. Waktu disikap oleh Umar bin Khattab. Orang pendosa kok kamu sholati. Nabi bilangnya apa? Seandainya taubatnya orang ini dibagi untuk seluruh orang Madinah, itu masih muat. Artinya tobatnya orang ini luar biasa dibandingkan dengan sekian ribu orang yang hidup di Madinah. Belum seberapa dibandingkan dengan kesadarannya orang. Ya, tapi yang saya berarti proses dikubur itu apa ya? Dapat dikatakan seksanya tidak begitu gitu. Ya tidak maksimal lah.
tetap ada siksa. Iya ada, cuma memang belum maksimal. Makanya dinyatakan sebagai hufratun min hifarin niron. Nah itu kan hanya lubang kecil dari lubang-lubang di neraka. Jadi nikmat di kubur juga belum seberapa. Belum seberapa. Oh artinya ya orang itu kan nanti dapat nikmat di kubur, otomatis ini Cicil. akhirat ya luweh nikmat. Enggak, artinya mereka ada gambarnya berarti akhirat itu selamat gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Pintu masuk ke akhirat kan kubur. Kalau di kuburnya selamat, ini akhiratnya yo hampir bisa dipastikan selamat. Kalau di kuburnya sudah nggak selamat ya sak terus itu Pak. Kayak urutan sperma Pak. Kalau sperma itu cacat begitu masuk ke rahim ya jadi masalah Pak. Nanti dari rahim keluar ke alam dunia juga bermasalah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di 107,9 MHz dan juga MACD TV. Dan siaran ini juga di live di Facebooknya Radio Dais, bisa ditonton di sana. Sekarang waktunya pendengar pemirsa Mogok yang mau phone live sekarang bisa langsung call ke 674 6352 atau SMS 0821 336 70.000. Tadi kita berbicara tentang perbedaan antara orang Islam dengan non-Islam seperti itu. Ya, monggo. 6746352 kita beri kesempatan yang phone live dulu. Ya. Kalau belum ada kita baca dari Kang Anwar. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Oh, gitu. Kalau ambil zakat, membagi zakat yang menerima orang mampu, hukumnya apakah ambil itu menjadi dosa atau tidak? Ya jadi gini ya, mungkin kalau amil saya yakin tidak mungkin terjadi itu ya. Karena kalau amil itu kan memang mereka memang istilahnya profesional ya. Misalnya amil itu bisa yang resmi dari negara itu istilahnya BAS itu ya, Basnas itu, basis itu berarti yang resmi dari negara. Iya. Kalau dari masyarakat disahkan dengan lasis itu, lasisma, lasisno dan lasis yang lain. Nah, itu. Tapi kalau yang dipertanyakan itu mungkin panitia itu. Panitia atau lajnah. Kalau lajnah atau panitia itu mengangkat dirinya sendiri. Jadi di masjid musola membentuk panitia penerimaan dan pengelolaan zakat. Nah itu biasanya kepanitiaan, bukan amil. Jadi selama ini masih campur aduk penggunaan istilah. Kalau amil itu resmi dibentuk oleh negara. Yang resmi negara sampai motong gaji pegawai itu Basnas, BAS itu, BAS basis itu yang resmi. Kalau yang umum yang di luar itu lasis, las. Nah, itu. Atau lembaga yang lain yang sudah mendapatkan izin resmi dari negara. Nah, itu. Kalau yang itu panitia. Ya, panitia itu yang perlu saya sampaikan tidak punya hak untuk mengambil bagian dari zakat. Enggak punya hak. Nah, gitu. Seberapa persen pun nggak boleh. 0% karena itu sukarelawan. Nah, paribasan kowe seneng kangelan kowe kan legan golek momongan. Kan kamu nggak diangkat sebagai amil zakat. Nah, tapi nanti kan kasihan juga penyalurannya. Lah ya maka itu jenengan posisinya lajnah, itu sukarelawan. Panitia itu sukarelawan. Ya, maka tidak berhak untuk mendapatkan kecuali kalau nanti kemudian ada zakat, ya ada jariah, ada sedekah atau zakat mal, kalau itu boleh. Zakat mal itu atau kemudian kemungkinan untuk apa itu dari takmir misalnya ada dari kas masjid diambilkan dari kas masjid aja. Untuk minumnya, untuk ujroh misilnya dari kas masjid, jangan ambil dari zakat fitrah, itu nggak boleh karena dia bukan amil. Nah itu lajnah itu ketika itu salah sasaran ya dosa karena itu yang berhak menerima itu kan harus jelas ya. Satu di antara asnaf samania. Jadi nggak harus, misalnya nggak harus bagi 8, nggak harus seperti itu. Jadi paling tidak ada yang menyatakan ya asal penyalurannya tidak salah sasaran aja, tidak salah sasaran. Iya. Artinya kalau salah sasaran tadi ya resikonya. Risiko ya. Ya, resikonya. Ya. Itu terkait itu juga ada pertanyaan dari Pak Ais ini. Ya. Ya, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kalau ambil itu atas berhak 1/8 dari zakat fitrah atau zakat mal.
Kalau amilnya 5, apakah juga 1/8 untuk kurang 5 atau 1/8 itu bagi kurang 5 atau 1/8? Terus ketentuannya ada enggak aturannya? Salam. Ya. Jadi amil itu hanya boleh mengambil 1/8 dari total zakat yang ada di situ. Total. Ya, dari total zakat yang ada di situ. 1/8 itu miliknya amil. Artinya itu halal bagiannya amil. Lah tinggal amilnya itu ada berapa orang? Oh. Lah kalau nanti orang amilnya ada 8 minta 1/8 semua yo entek. 1/8 kan 12,5%. Nah aku njaluk 12,5%. Lah mengko nak wonge 8 lah wis entek, nak wonge 10 ya kurang mengko. Ya 1/8 itu untuk seluruh panitia. Tapi bukan panitia, untuk seluruh amil. Maaf kalau panitia nggak punya hak. 1/8 itu untuk semua amil. Jadi misalnya ada UPZ, misalnya ada LASIS, atau misalnya ada BAS, itu yang digunakan untuk operasional itu maksimal hanya 1/8. Itu yang haknya amil. Misalnya untuk bayar untuk beli bensinnya, untuk transportasinya, untuk gaji karyawannya, ya namanya lembaga kan punya pegawai. Untuk bayar listriknya dan sebagainya, itu biaya operasional gitu. Jadi kalau panitia dikasih itu berarti atas nama dia itu karena fakir miskin aja gitu. Ya, kalau misalnya seperti itu boleh. Ya, jadi iki panitia lah, aku melu dadi panitia. Misalnya aku termasuk wong ra duwe ya, mengambil bagiannya fakir miskin boleh, atau paling tidak mengambil bagiannya sabilillah. Nah, karena dia termasuk yang memperjuangkan kegiatan keagamaan. Gitu. Kalau mengatasnamakan amil malah dia bukan amil, dia nggak berhak. Nah, gitu. Iya. Monggo kita tunggu 6746352. Monggo. Ya. Lalu ada kita baca WA lagi. Ya, 6746352. Monggo yang mau phone live masih kesempatan untuk yang phone live bisa langsung call ke 6746352. Ya. Lalu ada kita baca lagi. Assalamualaikum ya. Kalau zakat fitrah sebaiknya dikasihkan kepada tetangga sekampung atau di luar kampung. Kalau di luar kampung bagaimana hukumnya? Wassalam. Afdolnya kepada orang yang terdekat. Sehingga kalau aturan orang itu narik zakat, biasanya ambil zakat itu yang resmi loh ya. Itu UPZ itu adalah dari kepanjangan tangan dari Basnas atau basis paling rendah sampai ke tingkat kelurahan atau tingkat desa, itu di bawah komandonya KUA biasanya, di bawah kontrolnya kecamatan, tapi yang pelaksana di lapangan itu adalah KUA. Itu UPZ itu bisa di tiap masjid ya musalah boleh. Itu nanti tetap yang paling banyak itu tetap disalurkan ke situ lagi di wilayah itu. Iya di wilayah itu. Jadi penyalurannya itu ke wilayah situ lagi, Dan nanti kemudian dari panitia UPZ itu nanti mendapatkan bagian atas nama amil bisa, karena memang asli tangan panjangnya amil, tapi nanti mengambil bagiannya amil, bukan ngambil dari situ, nggak boleh ngambil sendiri. Nah itu, jadi semuanya itu memang dilaporkan dulu sekian persen jatahnya amil, nanti ada pembagiannya tersendiri. Itu cuma 12,5% itu yang digunakan untuk operasional, termasuk untuk penyaluran dan untuk bayar tenaga orang-orang yang ikut berkecimpung dalam UPZ tadi. Nah gitu. Nah kalau sekarang mungkin yang diperhatikan pasti saya yakin kebanyakan bukan UPZ, tapi itu adalah panitia. Lajnah. Kalau itu sekali lagi hati-hati, jenengan niku sukarelawan panitia, bukan amil, nggak berhak untuk mendapatkan atas nama amil. Jadi saya hati-hati, beda jauh. Kama bena langit wa sumur. Iya. Ya, monggo ada 6756352, belum ada? Ya, kita baca WA lagi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kalau gambaran saat Isra dan Mi'raj ada surga dan neraka oleh baginda Rasul, itu berarti bukan surga neraka betulan, karena tadi dikatakan itu hanya gambaran. Gimana ya? Jadi surga maupun neraka sekarang sudah ada. Sudah ada. Cuma Nabi itu diajak pindah waktu. Nabi itu masuk waktu yang akan datang. Jadi karena namanya ruhani kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, gitu. Sama seperti apa yang dilakukan oleh prediksi
orang-orang yang punya visi gambaran sekian ratus yang akan datang di daerah sini akan terjadi seperti itu, artinya ruhaniyahnya dia memang berjalan pindah ke waktu yang lain. Nah gitu. Jadi artinya itu surga besok seperti itu orang-orangnya, tapi belum terjadi. Cuma kalau surga nerakanya sekarang sudah ada. Surga dan nerakanya sudah ada. Nah itu misalnya Nabi Idris sekarang kan sudah di surga. Nah kalau tidak ada lah kok Nabi Idris manggon ini ngendi? Digambarkan bahwa Nabi Idris sudah ada di surga. Terus neraka itu hawiyah sudah ada. Posisinya ada menyatakan ada di bawah tanah sana lapisan ke-7, mungkin di daerah magmanya gunung-gunung berapi sana itu. Sehingga kadang digambarkan seperti di film-film itu masuk di lava atau magma yang ada di dalam sekali itu, ya memang itu neraka lapis 7 dari bumi itu disebut sebagai hawiyah. Karena itu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu maksudnya adalah sekarang ini sudah ada. Jadi kalau orang meninggal dunia, ini akan jelas lagi kalau di tafsir Al-Qurtubi itu di bagian juz yang ke-30-an itu ada itu penjelasannya tentang ini. Itu pada surat apa itu yang fa ummuhu hawiyah itu. Nah itu pada tafsir itu dijelaskan tentang bahwa besok itu ketika orang-orang mukmin itu lolos sensor dari pertanyaan kubur, udah selesai. Ya mereka aktivitas biasa di dalam kubur. Ya tilik rono tilik rene lunga rene, ya mau ngenteni tekan kiamat gitu saja. Ya bisa nonton keluarganya, bisa pergi kemana-mana bebas merdeka. Dengan syarat ya cuma nggak masuk ke alam kita, tapi mereka bisa melihat kita, ada gitu loh. Nah, lain halnya dengan orang yang gagal lolos sensor dari pertanyaan kubur, dari fitnah kubur. Maka begitu gagal melewati pertanyaan kubur, maka malaikat mungkar nakir itu kan dikawal 3. 1 malaikat surur, yang kedua malaikat rahmah, yang ketiga malaikat jabaniyah. Malaikat jabaniyah ini eksekutor. Jadi ketika lolos sensor, maka yang menerima adalah malaikat surur, diajak pulang lihat keluarganya. Itu keterangannya di kitab Ar-Ruh itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskannya seperti itu. Pulang sampai di rumah, nunggu sampai kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 40 hari. Boleh jalan-jalan tongkrong-tongkrong, lihat keluarganya bagaimana, anak-anaknya bagaimana gitu. Nanti setelah lebih dari itu muncul barzah. Barzah itu sekat. Sekatnya ya sekat ruhani tentu saja. Itu sudah nggak bisa sampai rumah. Tapi dibatasi hanya sampai di kubur saja. Jadi siapa yang datang di kuburnya dia masih bisa melihat. Nah gitu. Sampai 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun muncul barzah baru lagi, sekat baru lagi. Dia sudah tidak bisa melihat siapa yang daerah ke kuburnya, tapi masih bisa mendengar. Telinganya ijik tengen banget sapa sing ziarah kubur. Jadi kalau keluarga kita itu mati sudah lebih dari 1 tahun, kudune kuwi nak ziarah kubur aja namung bubut-bubut sukut karo nyebar kembang aja. Ya kuwi namung sapa kono namung krungu sing kemresek sapa lah ngono. Ya harusnya baca Yasin, baca tahlil ngono, baca kul sing seru gen krungu. Dadi krungu wae iki anakku nggih maca tahlil. Oh iya iki putuku lagi tahlil. Oh iki bojoku lagi maca Quran. Ya, tapi dari rumah enggak bisa, Bro. Ya tetap dengar. Oh, dengar. Tapi soal telinga itu dengar banget. Sampai luar kota, luar negeri pun begitu terpanggil namanya untuk dapat kiriman bacaan Quran langsung dengar. Tengen. Siapa yang baca tengen, di atasnya maupun di jauh tetap tengen. Karena itu Nabi menyatakan ma anta bi asma'a minhum. Nabi itu waktu itu kan ziarah kubur. Nabi omong-omong sama ahli kubur. Itu oleh Umar bin Khattab dilarang. Nabi kok jenengan ngendikan kalian tiang mati. Nabi jawabnya apa? Ma anta bi asma'a minhum. Umar, kamu dibandingkan orang yang sudah mati, rohnya loh, itu kalah tengen telinga kamu. Mereka lebih sensitif telinganya. Jangankan di sini, dari jauh pun akan mendengar. Lah kalau kita kan enggak. Mau krungu supaya terus weru ora krungu apa. Orang adan. Ya, satu lagi waktu. Ya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Dari Bumi ya ini. Mau tanya, kalau sunah-sunah sebelum berangkat sholat Idul Fitri itu apa saja ya? Mohon penjelasan bahasa. Ya jelasnya kita harus walaupun seteguk, walaupun itu kalau bisa sudah makan atau sudah sarapan dulu. Kecuali kalau Idul Adha ya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita sudah tidak puasa lagi. Nah, itu terutama yang dipraktekkan oleh Nabi. Jadi kalau Idul Fitri, gitu. Kalau Idul Fitri itu istilahnya sing seneng wedang ya wedangan sih, sing seneng sarapan sih. Hanya untuk sekedar untuk membedakan kalau ini sudah lebaran, sudah enggak puasa. Jangan awet subuh nganti tekan mangkat sholat Id iki urung ngombe, urung mangan apa-apa. Itu
tetap dianjurkan untuk seperti itu. Terus sunahnya apa? Ya jelas diminta mau kumpul dengan orang banyak disunahkan untuk mandi. Itu sunahkan. Orang mau berkumpul orang banyak disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk pakai pakaian yang bagus, tidak harus baru, yang bagus. Terus kemudian disunahkan untuk pakai wewangian. Juga jangan lupa untuk membersihkan seluruh anggota yang harusnya dibersihkan. Kuku harus dipotongi, terus misalnya ketiak dicabuti, daerah sana itu dicukur dan sebagainya. Itu jadi berangkat Id itu memang dalam keadaan fresh. Bahkan tidak hanya orang yang suci, bahkan orang yang haid pun dianjurkan untuk ikut datang ke masjid. Cuma tidak ikut naik ke masjid, ya cukup diemper. Tidak ikut sholat, tapi ikut datang, ikut bergembira, ikut seneng, mendengarkan. Ya ikut mendengarkan khutbah. Yang penting tidak ikut sholat. Takbiran itu kok takbiran ikut. Nah, jadi memang di hati situ gitu. Bahkan wanita-wanita pingitan pun disuruh mengajak keluar. Wanita biasanya kan orang itu mau jadi pengantin 40 hari nggak boleh keluar dari rumah itu. Tapi kalau 40 hari itu ada di dalamnya itu adalah pas Idul Fitri diminta izinkan si perawan pingitan untuk keluar. Termasuk orang yang sedang menstruasi tetap dianjurkan untuk pergi ke masjid atau ke musola atau ke lapangan untuk sholat Id. Cuma di sana tidak sholat, tapi mereka hanya ikut kumpul gen melu seneng. Nah, ini melu seneng. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan yang bisa manfaat untuk kita semuanya. Pendengar biasa dan mengganti bincang saya dengan yang dalam bab sekun tentang surah Al-Imran 106. Mudah-mudahan ini tambah ilmu kita sehingga kita lebih yakin lagi bahwa nanti akan ada alam yang lain selain di dunia ini. Dan akhirnya saya akan terima kasih atas kebersamaannya dan maaf atas kehadiran. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasal terakhir ya. Terus ini ya. Kan nanti kan tidak boleh bisa silaturahim, saya mohon maaf ya, ada kesalahan ya. Assalamualaikum. Ayo Mas. Ini baru terakhir ini ya. Iya. Jadi ini nggak jadi pulang bener ini kamu. Pak. Loh kok nggak tahu sih? Kalau lebaran sih pasti ya. Bisa mah ya. Kenapa lebaran nggak boleh kalau lebaran loh ya? Udah ditutup itu arah lebaran. Kalau lebaran kan nggak boleh, lebaran kan tutup. Kalau rumah sekarang kan masih bisa. Libatkan sama Mas Dagang lah, Mas. Kamu udah baca WA aku? Setuju gak? Pasti bayar pakai apa di sini? Free. Ya kalau free mah ayo aja. Ya udah ya. Setuju lah pokoknya, setuju aja. Ketika ada kata free itu udah langsung setuju. Belum diberhenti